Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 53. 3 jam kemudian, langit penuh bintang. Domain bintang 4 seni, gerbang pintu dalam, aula penegakan hukum. Desir-desir. 3 berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun, Dao Kun, dan Sin Bingsuan di luar aula penegak hukum. Di luar aula penegakan hukum, 2 murid penegak hukum pintu dalam segera menundukkan kepala ketika melihat orang yang masuk. Para murid memberi hormat kepada Tuan Suci Agung. Tidak ada hadiah. Dao Kun meminta 2 murid penegak hukum untuk berdiri dan berkata, apakah penatua penegak hukum ada di sini? Kembali ke Tuan Suci, ketua penegak hukum kami pergi ke Penatua Agung. Salah satu murid penegak hukum dengan hormat berkata, tolong tunggu di aula, dan murid itu akan pergi ke tetua penegak hukum untuk datang. Tidak perlu, Tuan Suci ini akan menemukannya sendiri. Dao Kun meninggalkan sepatah kata pun, dan menghilang begitu saja bersama Tan Yun dan Sin Bingsuan. Pada saat yang sama, pintu bagian dalam, aula Zaikong. Di dalam aula, tetua pintu dalam Zaikong, dan tetua penegak hukum Huang Fuzong, mengobrol dengan gembira sambil bersulang dan minum. Di belakang Huang Fuzong, putranya Huang Fufeng masih berdiri. Jika Zaikong menunjukkan, ketua penegak hukum, masalah ini tidak dapat mentolerir dari kesalahan. Hahaha, Huang Fuzong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tetua Agung, Anda pasti akan mengurus urusan bawahan Anda. Bahkan jika Tan Yun memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia hanya berada di ranah Raja Leluhur, dan diaken penegak hukum saya adalah tingkat kelima dari alam Kaisar Raja Leluhur. Membunuh Tan Yun itu mudah. Juga dilaporkan oleh mata-mata hari ini bahwa Tan Yun pergi ke lembah barat sendirian. Kurasa tidak lama lagi berita kematian bajingan Tan Yun akan datang. Mendengar ini, Zaikong mengangguk dan berkata, iya, para penatua penegak hukum telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini, jadi saya bisa menjelaskannya ke atas. Ada juga Tan Yun, binatang kecil yang membunuh muridku sejak awal, dan aku akan membalaskan dendam muridku jika dia mati. Iya, Huang Fuzong menggema, Tan Yun ini benar-benar pantas mati. Pada awalnya, dia membunuh muridmu dan menghapus kaki Fengerku. Itu dia. Huang Fufeng berkata, setiap kali saya memikirkan Tan Yun, di kuil Tao Wuji, menghapus kaki saya tidak sabar untuk membantai dia. Ledakan. Wow. Tidak menunggu omongan Huang Fu, segera saja gerbang istana itu ditendang berkeping-keping. Apakah kamu tidak ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri? Tan Yun melangkah ke aula dengan aura membunuh, menatap Huang Fufeng, dengan niat membunuh di matanya, sekarang aku di sini, kamu membunuh. Tan Yun, kenapa kamu tidak? Huang Fufeng menatap Tan Yun, matanya membelalak, dan Huang Fuzong tiba-tiba berdiri dan menutup mulutnya sebelum dia selesai berbicara. Huang Fuzong memandang Tan Yun, benar-benar terkejut, dan berkata kepada Zaikong, tetua, saya tidak tahu apa yang terjadi, binatang kecil ini tidak mati. Sesuai dengan kesempatan, setelah Zaikong melewati transmisi suara, dia menunjukkan jarinya yang kering dan menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah. Kamu berani masuk tanpa izin ke aula utama Penatua, ini adalah kejahatan besar, Penatua penegak hukum segera tangkap dia. Bawahan patuh. Huang Fuzong mengeluarkan aura tirani 8 kali lipat dari ranah Kaisar Raja Leluhur, dengan cepat bergegas menuju Tan Yun, dan menepuk alis Tan Yun dengan kekosongan yang retak di telapak tangannya. Ketika Huang Fuzong hendak menembak dahi Tan Yun, seringai muncul di sudut mulutnya. Terlepas dari mengapa putra ini tidak mati, belum terlambat untuk membunuhnya. Wow! Bayangan ungu dengan cepat menyapu aula, berubah menjadi Sin Bingsuan mengenakan rok ungu di depan Tan Yun. Om! Pergelangan tangan Sin Bingsuan berputar, dan tangannya yang ramping, selembut tanpa tulang, dengan lembut mendorong keluar dan memukul telapak tangan Huang Fuzong. Ledakan! Suara keras bercampur dengan pecahan tulang yang jelas, dan tangan kanan Huang Fuzong dan bahkan seluruh lengan kanan pecah berkeping-keping dalam percikan darah. Ah!
Huang Fuzong merasakan kekuatan teror yang luar biasa, mengalir ke dadanya di sepanjang lengan yang patah, dan menembus organ dalam. Huf! Engah! Organ dalam Huang Fuzong terluka parah, panah berdarah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya terlempar ke udara, seperti layang-layang putus, jatuh ke lantai. Dia berjuang untuk bangun, tetapi ternyata dia tidak bisa bangun. Huang Fuzong berteriak lemah, Xin Bingxuan, meskipun kamu orang suci, aku juga penatua penegak hukum di pintu dalam, kamu tidak berhak melakukannya padaku. Betul sekali. Zai Kong menatap Xin Bingxuan dan menggema, kamu dan Tan Yun masuk tanpa izin ke aula tetua utama. Sebuah suara tua menyela kata-kata Zai Kong, aku memberi Bingxuan izin. Dao Kun perlahan melangkah ke aula Zai Kong dan berjalan menuju Zai Kong. Setiap langkah yang dia ambil, niat membunuhnya menjadi kuat. Zai Kong, baru saja kamu dan percakapan Huang Fuzong, Tuan Suci ini telah mendengarnya. Berdebar. Zai Kong gemetar di sekujur tubuh, berlutut di depan Dao Kun, dan sering bersujud, bawahan tahu bahwa mereka salah, tolong maafkan aku. Ledakan. Tangan kanan Dao Kun dengan lembut menekan kepala Zai Kong, energi dahsyat yang agung mengalir ke kepala Zai Kong dari telapak tangannya, menyegel kolam spiritual Zai Kong. Dao Kun berkata dengan dingin, Zai Kong, barusan kamu mengatakan bahwa Tan Yun sudah mati, jadi kamu bisa menjelaskan kepada orang di atas, siapa orang di atas. Kembali ke Tuan Suci. Zai Kong menggigil dan berkata dengan suara gemetar, kamu salah, bawahan tidak mengatakannya. Tan Yun membunuh murid bawahannya saat itu, dan bawahannya menyimpan dendam. Oleh karena itu, para tetua penegak hukum mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Bajingan, kamu sangat berani, kamu berani menipu Tuan Suci. Dao Kun sangat marah. Bawahan itu benar, aku tidak berbohong padamu. Zai Kong mengucapkan kata-kata kosong, menggigit racun yang tersembunyi di gigi terakhir. Merayu. Zai Kong jatuh ke tanah, mengerang kesakitan, tubuhnya mengejang hebat, dan pipinya dengan cepat menjadi hitam. Tidak, dia akan bunuh diri. Tan Yun ingin menghentikannya. Sudah terlambat. Zai Kong mati total dan janinnya hancur total. Hah? Dao Kun menatap tubuh Zai Kong dengan mendengus dingin, lalu menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, Huang Fuzong menyerahkannya padamu, Tuan Suci ini menunggumu di luar. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia melihat ke arah Xin Bingxuan dan berkata, Bingxuan, Huang Fuzong terluka parah. Kamu menungguku di luar, aku tidak ingin kamu melihat adegan selanjutnya. Ya, Xin Bingxuan menganggukkan kepalanya dan mundur dari aula Zai Kong. Ledakan. Tan Yun memunggungi pintu aula, dan dengan lambaian tangan kanannya, pintu aula ditutup dengan gemuruh. Tan Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Huang Fuzong menatap Tan Yun, berkeringat deras dengan ekspresi panik. Masalah akan dihitung nanti. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan berjalan menuju Huang Fufeng, yang telah memasuki ranah Kaisar Raja Leluhur. Tan Yun, kamu. Suara Huang Fufeng berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun muncul di depannya seperti kilat, tangan kanannya memutar cakarnya dan mencengkram leher Huang Fufeng. Mata Huang Fufeng melebar, ekspresinya panik, dan dia mencicit, jangan bunuh aku. Hehe, jangan bunuh kamu. Mata Tan Yun tenggelam, terus terang, aku tidak ingin membiarkanmu hidup seperti anjing saat itu. Aku tidak memiliki kekuatan dan dukungan pada awalnya. Aku tidak punya pilihan selain melihatmu jadi aku tidak berani membunuhmu. Untuk saat ini, saatnya bagiku untuk mengambil kembali hidupmu. Mendengar itu, Huang Fufeng sangat ketakutan. Tan Yun, ambil nyawaku, tolong jangan bunuh anakku. Huang Fuzong, yang jatuh ke tanah, memandang Tan Yun dan memohon dengan getir. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Huang Fuzong, tentu saja aku akan mengambil nyawamu, tapi aku juga menginginkan nyawa putramu. Tan Yun menatap Huang Fuzong dan berkata tanpa ragu, ketika saya datang, saya mendengar Zai Kong mengatakan bahwa setelah Anda mengirim Li Gong untuk membunuh saya, dia bisa menjelaskan kepada yang di atas, siapa yang dia bicarakan. Jika kamu memberitahuku, aku berjanji untuk memberi putramu kehidupan yang bahagia, jika tidak, dia akan mati dengan menyedihkan. Huang Fuzong mencoba yang terbaik, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, Tan Sengxi, saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu, tanya Tan Yun. Tan Sengxi, aku benar-benar tidak tahu.
Huang Fuzong berkata, yang lebih tua hanya berkata, izinkan saya mengirim seseorang untuk membunuhmu, dan tidak mengatakan siapa yang di atas. Aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar. Karena Huang Fuzong bersumpah, Tan Yun secara alami percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar, jadi dia tidak perlu menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikannya dan kemudian mengajukan pertanyaan. Tan Yun mengerutkan kening, jari kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan kaca. Dia mematahkan leher Huang Fufeng. Fenger, Huang Fuzong menangis serak. Tan Yun mengendurkan mayat itu dengan tangan kanannya. Segera, dia membalik tangan kanannya dan menamparkan kepala Huang Fufeng dengan telapak tangan. Kepala meledak dan mayat tanpa kepala jatuh ke aula. Tan Yun, Huang Fuzong meraung dengan seluruh kekuatannya, Tan Yun, aku mengutukmu untuk mati. Wow, Tan Yun berkedip, muncul di depan Huang Fuzong, mengangkat kakinya di bahu kiri Huang Fuzong, fitur wajahnya menjadi terdistorsi. Huang Fuzong, ketika anakmu memprovokasi saya hanya menyela kakinya. Kamu adalah penatua penegak hukum di pintu dalam, mengetahui bahwa kamu melanggar hukum, kirim Li Gong untuk membunuhku. Untungnya menantang kemampuanku yang kuat, jika tidak, aku akan dibunuh secara brutal oleh Li Gong. Sudah kubilang, kamu lebih dari bersalah. Sampai sekarang, kamu masih ingin mengutukku agar aku mati. Sayangnya, saya tidak akan mati, tetapi Anda akan melihat sendiri apa artinya mati. Tan Yun berkata bahwa kaki kanannya tiba-tiba terangkat, dan menginjak bahu kiri Huang Fuzong. Apa? Retakan. Jeritan Huang Fuzong mematikan kulit kepalanya, dan bahu kirinya terbuka di bawah kaki Tan Yun. Tidak. Dalam ratapan Huang Fuzong seperti babi, Tan Yun menginjak kedua kakinya dan menginjak kakinya satu demi satu. Tan Yun, aku. Suara Huang Fuzong berhenti tiba-tiba, tapi Tan Yun menginjak wajahnya, tidak bisa mengeluarkan suara. Tan Yun tidak memandang Huang Fuzong di kakinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Huang Fuzong, kamu mati, suatu hari, aku akan menemukan Tuan di belakang layar. Ledakan. Saat kata-kata itu berhenti, Tan Yun menghancurkan tengkorak Huang Fuzong. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan cincin leluhur Huang Fuzong dan putranya serta Zaikong, dan melangkah keluar dari aula Zaikong. Yuner, bagaimana? Tanya Dao Kun. Tan Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Huang Fuzong tidak tahu siapa yang ada di belakang layar. Sin Bingxuan memandang Tan Yun dan menghibur, tidak masalah. Aku akan melindungimu di setiap langkah di masa depan sampai aku menemukan pembunuhnya di balik layar. Iya, Tan Yun mengangguk. Yuner, pergi, ikuti aku ke kuil 4 keterampilan. Dao Kun mengorbankan Senzu, membawa Tan Yun dan Sin Bingxuan, dan terbang menuju kuil 4 keterampilan. Dalam perjalanan, Dao Kun menatap Tan Yun yang cemberut dan berkata, Yuner, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Tan Yun bingung. Istrimu Sen Subing punya berita, kata Dao Kun. Apa? Mata Tan Yun langsung melebar. Untuk sesaat, dia melupakan semua masalahnya. Matanya lembab, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan. Kamu bisa memberitahuku, di mana istriku? Dao Kun berkata dengan jujur, orang-orang yang saya kirim mengirim kembali berita bahwa seseorang telah menemukan Su Bing di benua Dongsu. Lokasi tepatnya untuk sementara tidak diketahui. Tapi aku percaya bahwa Su Bing telah ditentukan berada di benua timur, jadi cepat atau lambat akan menemukannya. Ada juga berita bahwa ketika seseorang mengetahui istrimu, dia sudah menjadi lapisan ke-8 dari ranah kaisar leluhur. Mendengar ini, Tan Yun tampak bersyukur, dan membungkuk dalam-dalam ke arah Dao Kun, terima kasih Tuan Suci. Untuk mengetahui bahwa Su Bing aman, ini adalah berita terbaik untuk muridnya. Murid itu percaya bahwa, seperti yang selalu kamu katakan, menemukannya hanyalah masalah waktu. Dao Kun memandang Tan Yun, maju selangkah, dan dengan ramah membantu Tan Yun, di depanku mulai sekarang, kamu tidak perlu sopan. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Tan Yun, selamat. Sin Bingxuan berkata dengan tulus, sekarang kamu dapat yakin bahwa istrimu baik-baik saja. Iya, Tan Yun tersenyum, jika dia baik-baik saja, aku sangat lega. Hahaha, bicaralah dengan Bingxuan dan Yuner. Dao Kun tersenyum, berbalik dan memasuki ruang pelatihan di Sensu. Tan Yun, aku sangat penasaran dengan wanita seperti apa Su Bing itu. Sin Bingxuan dengan penasaran bertanya,
bisakah Anda memberitahu saya? Ya, Tan Yun memikirkan Sen Subing, matanya tidak bisa menahan kebahagiaan, dia memiliki hati yang baik, Subing itu pintar. Dalam setengah jam berikutnya, semua yang terjadi pada Tan Yun dan Sen Subing diceritakan kepada Sin Bingxuan. Ketika Sin Bingxuan mengetahui bahwa Tan Yun masih menjadi penguasa Hongmeng, Sen Subing tahu bahwa dia akan menikahi Tan Yun dan dia akan mati, tetapi dia masih memutuskan hubungan dengan ayahnya dan memilih untuk menikahi Tan Yun, yang sangat menyentuh hati Sin Bingxuan. Ketika dia mengetahui bahwa sisa jiwa Sen Subing telah datang ke benua hukuman surga dengan mayat di peti mati es, dan akhirnya terlahir kembali setelah mengetahui dan jatuh cinta dengan Tan Yun, matanya berangsur-angsur menjadi basah. Baru pada saat itulah dia tahu berapa banyak kesulitan yang dialami Sen Subing agar bisa bersama Tan Yun. Sin Bingxuan menitikkan air mata, Tan Yun, bisakah kamu menunjukkan seperti apa Sen Subing? Ya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan ilahi memadatkan gambar ingatan dari kehampaan. Dia sangat cantik, Sin Bingxuan kagum. Terima kasih atas pujiannya, Tan Yun berkata, istriku yang lain juga cantik. Sin Bingxuan merasakan sakit di hatinya, apakah kamu masih punya istri yang lain? Iya, Tan Yun menjawab. Berapa banyak? Sin Bingxuan bertanya dengan santai. 7. Tan Yun berkata, ada 5 tunangan lagi. 12 wanita. Sin Bingxuan tampak kehabisan napas seolah jantungnya menekan gunung. Dia tidak menyangka ada begitu banyak wanita di sekitar Tan Yun. Tan Yun, kamu benar-benar cantik, kata Sin Bingxuan dengan senyum yang kuat. Merekalah yang jatuh cinta padaku, pria yang tidak bertanggung jawab. Tan Yun menghela nafas, mereka terlalu menderita bersamaku. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi antara kamu dan istri dan tunanganmu? Sin Bingxuan berkata, iya. Disebutkan istri dan tunangannya, mata Tan Yun penuh sentuhan dan kebahagiaan.